Timnas Belanda gagal mengamankan kemenangan pada laga pembuka Grup F FIFA World Cup 2026 setelah ditahan imbang Jepang dengan skor 2-2 di Stadion Dallas. Belanda sempat unggul 2 kali lewat Virgil van Dijk dan Crescencio Summerville, namun Jepang mampu bangkit melalui gol Keito Nakamura dan Daichi Kamada. Meski kehilangan 3 poin di depan mata, hasil ini membuat Belanda memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Piala Dunia menjadi 13 pertandingan beruntun. Kekalahan terakhir The Orange di waktu normal terjadi pada final FIFA World Cup 2010 saat kalah 0-1 dari Spanyol. Catatan tersebut membuat Belanda menyamai rekor panjang milik Brasil yang dibuat antara 1958 hingga 1966. Selain itu, Belanda juga belum terkalahkan dalam 16 laga fase grup Piala Dunia dengan kekalahan terakhir terjadi pada edisi 1994 saat takluk dari Belgia. Portugal datang ke FIFA World Cup 2026 dengan misi besar mengejar gelar juara dunia. Namun di balik ambisi itu, skuad Seleção juga membawa penghormatan khusus untuk mendiang Diogo Jota yang pernah menjadi bagian penting tim nasional. Seluruh pemain Portugal termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo terlihat mengenakan gelang peringatan saat sesi latihan di Miami. Aksesori tersebut menjadi simbol penghormatan atas kepergian Jota yang meninggal secara tragis akibat kecelakaan mobil tahun lalu. Portugal memastikan kenangan tentang Jota akan terus hidup sepanjang perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Gelang khusus itu bukan hanya lambang duka, tetapi juga menjadi sumber motivasi tambahan bagi skuad Seleção untuk berjuang lebih jauh dan memberikan penghormatan terbaik lewat prestasi di lapangan. Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Dalam pernyataan resminya, Los Blancos mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan penuh dengan Chelsea untuk transfer sang pemain. Cucurella dikontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2032. Bek tim nasional Spanyol itu kabarnya ditebus dengan mahar sebesar 55 juta euro dengan tambahan bonus yang bisa membuat total nilai transfer mencapai 60 juta euro. Kedatangan Cucurella diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang di posisi bek kiri, sekaligus calon penerus Ferland Mendy. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi bersama Chelsea dan timnas Spanyol, Madrid berharap sang bek bisa memberikan stabilitas serta kualitas tambahan di lini belakang mereka. Paris Saint-Germain dikabarkan mulai bergerak untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas dengan membidik Ousmane Diomande. Bek muda milik Sporting itu menjadi target utama setelah performa lini belakang PSG musim lalu dinilai belum cukup solid. Direktur olahraga PSG, Luis Campos, disebut sudah menghubungi agen Diomande untuk membuka pembicaraan awal. Pelatih Luis Enrique juga dilaporkan secara langsung meminta klub mengejar sang pemain sebagai bagian dari proyek memperkuat pertahanan, terutama untuk mencari sosok yang bisa menjadi penerus Marquinhos. Namun transfer ini dipastikan tidak mudah karena Diomande baru memperpanjang kontraknya hingga 2030. Nilai pasarnya diperkirakan mencapai 45 juta euro dan PSG kemungkinan harus menyiapkan sekitar 50 juta euro untuk memboyongnya. Selain PSG, AC Milan, Crystal Palace, dan Newcastle United juga disebut memantau situasi bek berusia 22 tahun tersebut. Josko Gvardiol dikabarkan semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama Manchester City. Bek berusia 24 tahun itu disebut akan menandatangani kontrak baru berdurasi panjang hingga 2032 yang sekaligus memperkecil peluang kepindahannya ke Real Madrid pada bursa transfer mendatang. Laporan dari media Kroasia Sportski Novosti menyebut negosiasi antara Gvardiol dan Manchester City berjalan positif dan diperkirakan rampung sebelum musim 2026-2027 dimulai. Sebelumnya sempat muncul spekulasi bahwa Gvardiol bisa meninggalkan Etihad, namun kini situasinya berubah drastis. Hal ini juga diperkuat oleh kabar dari Fabrizio Romano yang menyebut City optimistis mencapai kesepakatan baru dengan sang pemain. Perpanjangan kontrak ini menjadi kabar penting bagi Manchester City, terutama setelah kepergian Pep Guardiola bulan lalu. Gvardiol dianggap sebagai pilar utama di lini belakang dan masa depannya menjadi bagian penting dalam proyek baru klub.
Manuel Neuer mencatat sejarah baru setelah kembali memperkuat Jerman di FIFA World Cup 2026. Kiper veteran itu langsung memecahkan rekor sebagai pemain tertua yang pernah tampil untuk Jerman setelah bermain penuh saat timnya menghancurkan Curaçao 7-1 pada laga perdana grup E di Houston. Pada usia 40 tahun 79 hari, Neuer melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Lothar Matthäus yang tampil terakhir untuk Jerman di usia 39 tahun 91 hari. Tak hanya itu, pertandingan tersebut juga menjadi penampilan kelima Neuer di putaran final Piala Dunia, menyamai rekor Matthäus sebagai pemain Jerman dengan jumlah partisipasi terbanyak di ajang tersebut. Catatan spesial lainnya, laga kontra Curaçao menjadi pertandingan ke-20 Neuer di Piala Dunia. Torehan itu membuatnya sejajar dengan Hugo Lloris sebagai penjaga gawang dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen. AC Milan dikabarkan selangkah lagi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala baru mereka. Menurut laporan media Portugal A Bola, kedua pihak sudah mencapai kesepakatan dengan Amorim akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di San Siro. Menariknya, kontrak tersebut tidak memiliki klausul perpanjangan otomatis. Manajemen Milan disebut ingin mengevaluasi performa Amorim setiap musim sebelum memutuskan apakah ia layak mendapat kontrak baru. Amorim juga dikabarkan rela menerima pemotongan gaji besar demi menangani Milan. Jika sebelumnya ia mendapat sekitar 8,5 juta euro per musim saat melatih Manchester United, kini ia hanya akan menerima 3,5 juta euro per musim. Namun, ada bonus besar yang menanti jika ia berhasil membawa Milan kembali ke UEFA Champions League pada musim 2027-2028. Ousmane Dembélé dikabarkan segera memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain setelah menjalani periode paling sukses dalam karirnya di Parc des Princes. Menurut laporan dari RMC Sport, pembicaraan antara kedua pihak kini memasuki tahap akhir dan kesepakatan baru tinggal menunggu pengumuman resmi. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi sosok penting di balik dominasi PSG musim ini. Performa luar biasanya bahkan membuat Dembélé meraih penghargaan Ballon d'Or pada September lalu. Meski sempat dihantui cedera musim ini, Dembélé tetap menjadi bagian tak tergantikan dalam skema PSG. Klub asal Paris itu disebut ingin mengamankan masa depannya lebih cepat, meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2028. Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya peran sang winger dalam proyek jangka panjang Les Parisiens. Ismail Saibari dikabarkan semakin dekat bergabung dengan Bayern Munich setelah laporan Talksport menyebut sang penyerang akan menjalani tes medis di Amerika Serikat dalam waktu dekat. Pemain milik PSV Eindhoven itu disebut akan ditebus dengan nilai sekitar 45 juta pound sterling sebagai bagian dari rencana Bayern memperkuat lini depan. Saibari tampil impresif sepanjang musim dan semakin mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama timnas Maroko di FIFA World Cup 2026. Meski begitu, Bayern diyakini sudah lama memantau perkembangan sang pemain sebelum turnamen berlangsung. Jika transfer ini rampung, Saibari diproyeksikan menjadi pesaing utama Harry Kane di lini serang Bayern. Klub Jerman itu ingin menambah kedalaman skuad untuk menghadapi musim baru. Real Madrid terus bergerak aktif menjelang musim baru. Tidak hanya dalam memperkuat skuad, tetapi juga menyusun staf pelatih. Setelah penunjukan Jose Mourinho sebagai pelatih kepala baru, perhatian kini tertuju pada siapa saja yang akan bergabung dalam tim kepelatihannya di Santiago Bernabeu. Salah satu nama yang dipastikan kembali adalah Sami Khedira. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan telah rampung dan Khedira akan mulai bekerja bersama Mourinho pada Juli mendatang. Meski peran spesifiknya belum diumumkan, kepulangannya menjadi langkah penting dalam membangun kembali fondasi tim. Khedira sendiri bukan sosok asing bagi Madrid. Ia bergabung pada 2010 atas permintaan Mourinho dan menjadi bagian penting tim selama 3 musim, mencatat 126 penampilan dengan 8 gol dan 12 assist. Manchester City mulai bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan mengincar bek kanan Chelsea, Malo Gusto. Laporan dari media Prancis L'Equipe menyebut, The Citizens telah melakukan pendekatan awal untuk mengetahui peluang merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut dari Stamford Bridge. Chelsea disebut terbuka untuk melepas Gusto jika ada tawaran yang sesuai, terutama setelah gagal mengamankan tiket ke UEFA Champions League musim depan.
Situasi finansial klub membuat manajemen harus mempertimbangkan penjualan beberapa pemain demi menyeimbangkan neraca keuangan. Jika transfer ini terrealisasi, Gusto berpeluang bereuni dengan mantan pelatihnya Enzo Maresca yang kini menangani City. Menariknya, Gusto bukan satu-satunya pemain Chelsea yang masuk radar Manchester City. Nama-nama seperti Enzo Fernandez, Cole Palmer, dan Josh Achempong juga dikabarkan sedang dipantau. Masa depan Enzo Fernandez di Chelsea kembali jadi sorotan setelah muncul kabar bahwa sang pemain ingin hengkang pada musim panas ini. Sebelumnya, nama Marc Cucurella lebih dulu ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dan kini Enzo disebut ingin mengikuti jejak tersebut. Jurnalis transfer ternama Ben Jacobs mengungkapkan bahwa gelandang timnas Argentina itu sangat tertarik bergabung dengan Real Madrid dan tidak menutupi keinginannya untuk meninggalkan Chelsea. Kabar ini tentu mengejutkan mengingat Enzo masih menjadi salah satu pilar utama The Blues di lini tengah. Chelsea sendiri dikabarkan memasang harga tinggi sebesar 120 juta pound sterling untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Meski belum terburu-buru menjual, klub asal London itu siap mempertimbangkan tawaran jika ada klub yang mampu memenuhi harga yang diminta. Arsenal dikabarkan siap bergerak cepat di bursa transfer musim panas dengan menargetkan 3 pemain penting untuk memperkuat skuad Mikel Arteta. Setelah sukses menjuarai Liga Inggris, The Gunners ingin menjaga momentum dengan mendatangkan pemain berkualitas demi bersaing di semua kompetisi musim depan. Nama utama yang masuk radar adalah Morgan Rogers dari Aston Villa. Pemain 23 tahun itu tampil impresif musim lalu dengan catatan 14 gol dan 12 assist. Villa disebut mematok harga 100 juta pound sterling. Selain Rogers, Arsenal juga membidik Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain serta Ayub Buadi dari Lille. Kedua pemain itu dinilai bisa menambah kekuatan di sektor sayap dan lini tengah. Dengan jendela transfer yang baru dibuka, Arsenal diprediksi akan menjadi salah satu klub paling aktif musim panas ini. Spekulasi mengenai masa depan Marcus Rashford kembali memanas jelang musim 2026-2027. Penyerang asal Inggris itu disebut berpeluang kembali memperkuat Manchester United setelah sempat menjalani periode bersama Barcelona. Pelatih anyar Manchester United Michael Carrick dikabarkan menjadi sosok yang paling menginginkan Rashford kembali ke Old Trafford. Carrick disebut melihat kebutuhan besar di sektor sayap kiri setelah kepergian Alejandro Garnacho musim lalu. Selain itu, performa Rashford selama bersama Barcelona dinilai cukup meyakinkan dan dianggap bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor setan merah musim depan. Meski begitu, Rashford belum mengambil keputusan final mengenai masa depannya. Saat ini, fokus utamanya adalah membela Inggris di FIFA World Cup 2026. Inter Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar untuk memboyong Eduardo Camavinga dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas. Klub asal Italia itu disebut siap mengajukan tawaran sekitar 40-50 juta euro demi mengamankan jasa gelandang berusia 23 tahun tersebut. Meski begitu, Inter tidak sendirian dalam perburuan sang pemain. Manchester United, Chelsea, dan Liverpool juga disebut tertarik memboyong Camavinga. Persaingan diperkirakan bakal sengit mengingat kualitasnya sebagai salah satu gelandang muda terbaik Eropa saat ini. Selain biaya transfer, gaji Camavinga juga menjadi tantangan besar bagi Inter. Saat ini ia menerima sekitar 12,5 juta euro per musim di Madrid, angka yang cukup tinggi untuk struktur gaji Nerazzurri. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Camavinga bisa menjadi salah satu pembelian terbesar Inter dalam beberapa musim terakhir. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup H FIFA World Cup 2026 setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Cape Verde di Atlanta Stadium. Spanyol tampil dominan sejak menit awal dengan penguasaan bola yang tinggi dan sejumlah peluang berbahaya. Namun, rapatnya pertahanan Tanjung Verde membuat setiap serangan sulit dikonversi menjadi gol. Tim Afrika itu bermain disiplin dan mampu menjaga organisasi permainan hingga peluit akhir dibunyikan. Sosok Fozinha menjadi pahlawan bagi Tanjung Verde berkat serangkaian penyelamatan penting sepanjang pertandingan. Penampilan apik sang penjaga gawang membuat Spanyol harus puas berbagi poin, sementara Tanjung Verde sukses mencuri hasil berharga di laga pembuka.
Timnas Belgia harus puas berbagi poin dengan Mesir usai bermain imbang 1-1 pada laga perdana Grup G FIFA World Cup 2026. Duel yang berlangsung di Stadion Seattle berjalan sengit sejak menit awal. Mesir sukses membuka keunggulan lebih dulu pada babak pertama lewat gol Emam Ashur. Belgia yang tampil menekan kesulitan menembus pertahanan rapat lawan hingga turun minum dengan keadaan tertinggal 0-1. Di babak kedua, Belgia akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah bek Mesir Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri. Hasil imbang 1-1 membuat kedua tim sama-sama mengamankan 1 poin dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya tetap terbuka.